Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Febriansyah dengan NIM 230302501050 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Baik, saya akan mempresentasikan materi dengan judul tes sidik jari (DEM-MIP). Yang pertama, pembukaan. Apakah kalian tahu pengertian dari tes sidik jari? Pengertian tes sidik jari adalah metode terkini yang berbasis teknologi untuk menganalisa bakat yang dimiliki seseorang, baik anak-anak hingga orang dewasa. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka potensi-potensi untuk meraih kesuksesan hidup secara lebih efektif, dapat mengetahui gaya belajar, kepribadian yang melekat dan profesi yang cocok. Selanjutnya, tes sidik jari dapat mengukur bakat dan kecerdasan. Praktisi psikologi anak Aninda mengatakan, tes minat bakat melalui sidik jari tak bisa dikatakan 100% akurat. Ia menjelaskan bahwa kecerdasan dan minat anak sangat dipengaruhi oleh faktor kognitif serta lingkungannya. Tes minat dan bakat anak menggunakan fingerprint yang sebenarnya bisa dibilang tidak 100% akurat. Mengapa? Karena sebenarnya kecerdasan itu berkaitan dengan kognitif, kan ya? Ujar Aninda kepada CNN Indonesia ID.com Kamis. Selanjutnya, gambaran mengenai popularitas khususnya di dunia pendidikan. Aninda memberikan contoh konkret tentang seorang anak yang menurut hasil tes sidik jari tidak memiliki kemampuan matematika yang baik. Namun, setelah bersekolah dan mendapatkan guru matematika yang menyenangkan, nilai matematika anak tersebut meningkat dan ia menjadi suka matematika. Kalau sudah begini, bagaimana dengan hasil tes fingerprintnya? Apakah akan berubah? Berarti tingkat akurasinya bisa dipertanyakan, ungkap Aninda. Hal ini menunjukkan bahwa minat dan bakat anak dapat berubah dan berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Adapun B, argumen pro dan kontra. Adapun pro-nya, alasan mendukung metode ini misalnya kecepatan dan klaim identifikasi potensi sejak dini. Adapun yang pertama, kecepatan proses. Kecepatan proses adalah pengambilan dan analisis sidik jari relatif cepat. Dengan alat yang tepat, proses identifikasi bisa dilakukan dalam hitungan detik, membuatnya efisien untuk penggunaan di berbagai bidang seperti pendidikan dan rekrutmen. Yang kedua, pola unik. Pola unik adalah setiap individu memiliki pola sidik jari yang unik yang memungkinkan identifikasi yang akurat dan mengurangi resiko kesalahan. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi dengan lebih cepat. Yang ketiga, deteksi dini. Deteksi dini merupakan beberapa studi menunjukkan bahwa pola sidik jari tertentu dapat dikaitkan dengan karakteristik kognitif atau kepribadian. Dengan mengenali pola ini sejak dini, ada kemungkinan untuk memberikan intervensi atau dukungan yang sesuai bagi individu, seperti dalam pendidikan. Adapun kontra, kritik ilmiah tes pendapat para ahli psikologi atau pendidikan. Yang pertama, kurangnya validitas. Banyak ahli psikologi berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa pola sidik jari dapat secara akurat merefleksikan bakat atau kecerdasan. Validitas dari hubungan dipertanyakan. Kedua, variabilitas individu. Sidik jari mungkin tidak cukup sensitif untuk mengukur variasi dalam potensi manusia. Bakat dan kecerdasan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan, pendidikan,
dan pengalaman yang tidak bisa diukur hanya melalui sidik jari. Yang ketiga, stigmatisasi. Ada risiko bahwa hasil dari tes ini dapat digunakan untuk menstigma individu. Jika seseorang dianggap memiliki potensi rendah berdasarkan pola sidik jarinya, ini bisa menghalangi kesempatan mereka untuk berkembang. Yang keempat, pendekatan reduksionis. Beberapa ahli pendidikan menganggap bahwa menggunakan sidik jari untuk menilai potensi mengabaikan kompleksitas manusia. Bakat dan kecerdasan adalah produk dari banyak interaksi, termasuk faktor sosial dan emosional. Adapun C, data dan fakta. Sidik jari merupakan karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang dan pasti berbeda. Ibaratnya, sidik jari merupakan barcode pada masing-masing orang. Guratan-guratan garis pada jari-jari siswa diramalkan mempunyai pola yang dapat menggambarkan kemampuan matematis. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti kaitan sidik jari dengan kemampuan berhitung, logika, dan geometri pada siswa. Diawali dengan peneliti mengambil sidik jari siswa, kemudian melakukan uji tes tertulis pada siswa sampai uji kebasahan data penelitian. Berdasarkan analisis berketerkaitan antara tes pertama, tes kedua, dan pola sidik jari yang dimiliki siswa, maka diperoleh suatu kesimpulan, yaitu siswa yang unggul dalam berhitung adalah siswa yang memiliki pola sidik jari WOR. Siswa yang unggul dalam kemampuan logika matematis adalah siswa yang memiliki pola sidik jari LOPS. Siswa yang unggul dalam kemampuan geometri adalah siswa memiliki pola sidik jari LOPS. Jika tes sidik jari ini dilakukan sejak dini pada siswa, maka kemampuan matematis siswa dapat diketahui, sehingga jika tes menunjukkan kekurangan kemampuan pada siswa, maka segera dicarikan solusi. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah terhadap mata pelajaran matematis dapat berjalan dengan efektif, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, sidik jari adalah alat yang berharga dalam identifikasi, tetapi penggunaannya dalam mengukur potensi individu harus diimbangi dengan pendekatan yang lebih luas dan holistik. Baik, itu saja materi yang sempat saya sampaikan.